Jadi teman-teman bisa nanti dibaca slide yang saya tampilkan dan juga bisa teman-teman ikuti. Perpecahan Uni Soviet. Uni Soviet merupakan federasi negara-negara sosialis komunis. Uni Soviet berdiri atas rintisan Vladimir Lenin. Bersama dengan kaum Bolsheviknya, Lenin berhasil menggulingkan kekuasaan Tsar Nicholas II tahun 1917. Kudeta itu dikenal dengan Revolusi Bolshevik atau Revolusi Oktober 1917, tepatnya 25 Oktober 1917. Setelah berhasil merebut tampuk kekuasaan, sejak tahun 1922, Lenin mulai mengembangkan teritorial negara ke wilayah sekitarnya. Lenin membentuk federasi bernama Uni Soviet. Sejak 30 Desember 1922, federasi ini terdiri dari 15 negara bagian yaitu Rusia, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgizia, Latvia, Lituania, Moldovia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Jadi di sini yang dimaksud dengan sosialis komunis itu adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi politik, sosial, ekonomi yang tujuan utamanya untuk membentuk masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama. Jadi si Vladimir Lenin ini adalah seorang tokoh revolusioner komunis politikus dan teoretikus politik kebangsaan Rusia. Dia memimpin pada saat itu kudeta yang dikenal atau rampasan kekuasaan yang dikenal dengan revolusi Bolshevik, yang artinya revolusi yang dilakukan oleh pihak komunis Rusia di bawah pimpinan Lenin. Dalam hal ini, Lenin berhasil merebut kekuasaan dan mulai mengembangkan teritorial negara serta membentuk federasi yang bernama Uni Soviet yang terdiri atas 15 negara bagian. Pada tahun 1924, Lenin meninggal dan digantikan Joseph Stalin. Semasa berkuasa di Uni Soviet, Stalin sering menindas dan melenyapkan semua saingan politiknya. Tidak tanggung-tanggung, tokoh sekaliber Leon Trotsky yang berjasa dalam revolusi Rusia dipecat dan dibunuhnya. Tatkala Stalin pun mampu mengukuhkan kekuasaannya pada tahun 1952, Partai Uni Serikat Komunis atau PUSK diubah namanya menjadi Partai Komunis Uni Soviet atau PKUS. Stalin menjabat sekretaris jenderal PKUS hingga tahun 1953. Berkat kepiawaian politiknya, Stalin menjadi direktur yang mampu mengantarkan Uni Soviet menjadi negara komunis terkuat di dunia. Jadi teman-teman, setelah Lenin meninggal, Lenin digantikan oleh si Joseph Stalin, yaitu tokoh revolusi dan politikus Uni Soviet keturunan Georgia. Pada masa itu, Stalin memimpin dengan sangat keras dan kejam, sehingga tokoh-tokoh yang berjasa dalam revolusi Rusia pun semua dipecat dan dibunuhnya. Tidak hanya itu, nama partai yang dari Partai Uni Serikat Komunis diubah namanya menjadi Partai Komunis Uni Soviet. Akan tetapi dengan kekejamannya dia dalam memimpin, dia mampu membuat Uni Soviet menjadi negara komunis terkuat di dunia. Sepeninggal Stalin, jabatan sekjen partai dipegang Nikita Khrushchev hingga tahun 1964. Sepeninggal Khrushchev, pemimpin Komite Sentral Partai Komunis Soviet dipegang oleh Leonid Brezhnev dan Kosygin menjadi kepala pemerintahannya. Naiknya Brezhnev memperkuat kembali kubu konservatif partai. Uni Soviet kembali ke era Stalin. Jika pada masa Khrushchev terjadi destalinisasi, maka zaman Brezhnev terjadi dekhrushchevisasi. Kebijakan luar negeri Brezhnev mencerminkan konservatisme dan penguatan kembali hegemoni Soviet terhadap negara-negara yang tergabung dalam kubu sosialis. Jadi, sini kita, Khrushchev ini adalah seorang politikus yang pernah memimpin di Uni Soviet pada masa awal-awal Perang Dingin. Akan tetapi, Nikita Khrushchev juga meninggal dan digantikan oleh Leonid Brezhnev dan Kosygin. Leonid Brezhnev adalah seorang sekretaris jenderal Partai Komunis dan Kosygin adalah negarawan yang pernah memimpin Uni Soviet. Dikatakan tadi, jika pada masa Khrushchev terjadi destalinisasi,
Destalinisasi di sini yaitu merujuk pada proses reformasi politik di Uni Soviet yang terjadi setelah kematian Joseph Stalin. Dikatakan jika pada masa Khrushchev terjadi destalinisasi, yaitu merujuk pada proses reformasi politik di Uni Soviet yang terjadi setelah kematian Joseph Stalin. Maka zaman Brezhnev terjadi dekhrushchevisasi yang artinya sistem kendali oleh aparat yang ditekankan pemerintah. Kebijakan luar negeri Brezhnev mencerminkan konservatisme atau yang disebut dengan sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional dan penguatan kembali hegemoni Soviet terhadap negara-negara yang tergabung dalam kubu sosialis. Gerakan pro-demokrasi negara-negara satelit di Eropa Timur seperti Polandia dan Rumania merisaukan pemimpin Uni Soviet kaitannya dengan keutuhan Blok Timur. Rumania berkeinginan mendapatkan kemandirian dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Cekoslovakia di bawah Dubček bahkan memutuskan untuk mulai proses revitalisasi dan demokratisasi dalam tubuh Partai Komunis Ceko maupun negara itu secara keseluruhan. Dalam hal ini, negara-negara satelit di Eropa Timur seperti Polandia dan Rumania sangat tidak meyakini akan kepemimpinan Uni Soviet kaitannya dengan keutuhan Blok Timur. Rumania berkeinginan untuk mendapatkan kemandirian dan mendapatkan hak untuk menentukan kebijakan luar negerinya. Sedangkan Cekoslovakia di bawah Dubček, yaitu Dubček adalah seorang politikus Cekoslovakia, memutuskan untuk memulai proses revitalisasi yang diartikan suatu proses atau cara dari perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya dan demokratisasi atau politik yang lebih demokrasi untuk negara itu secara keseluruhan. Menjelang pertengahan tahun 1980-an, Uni Soviet mengalami krisis ekonomi dan politik. Kondisi ini memaksa para petinggi negara dan pemimpin partai mengadakan koreksi terhadap kebijakan partai dan politik negara Uni Soviet secara umum. Masa kepemimpinan yang pendek menyebabkan berbagai langkah reformasi Konstantin Chernenko tidak berpengaruh terhadap kehidupan dan perbaikan taraf hidup masyarakat. Pada tahun 1980-an, Uni Soviet mengalami krisis ekonomi dan politik. Akhirnya, mereka mengadakan koreksi terhadap kebijakan partai dan politik negara Uni Soviet secara umum. Penyebab terjadinya krisis ekonomi dan politik yaitu masa kepemimpinan yang pendek yang terlalu berpengaruh terhadap kebijakan tersebut. Perubahan besar-besaran di Uni Soviet terjadi pada masa pemerintahan Mikhail Gorbachev. Langkah utama Gorbachev untuk membawa Uni Soviet keluar dari krisis politik maupun ekonomi adalah perestroika. Hakikat perestroika adalah sebuah restrukturasi untuk mengantisipasi proses stagnasi dan kelumpuhan total. Perestroika diupayakan melalui penciptaan mekanisme percepatan yang efektif bertumpu pada kinerja dan karya nyata masyarakat, demokrasi, dan keterbukaan atau glasnost. Pada dasarnya, perestroika adalah proses yang ditujukan untuk memperbaiki dan memperbaharui struktur pemerintahan dan masyarakat Soviet serta memperkuat sistem sosialisme. Tujuan akhir dari reformasi ini adalah memperbaiki masyarakat Soviet secara politik dan ekonomi. Jadi teman-teman, Mikhail Gorbachev ini adalah seorang politikus Rusia dan pemimpin Uni Soviet yang menggantikan Konstantin Chernenko. Dia membuat perubahan-perubahan untuk mengatasi masalah krisis ekonomi dan politik. Salah satunya dikatakan dengan istilah perestroika. Perestroika adalah sebuah restrukturasi untuk mengantisipasi proses stagnasi dan kelumpuhan total. Yang dikatakan restrukturasi adalah pertumbuhan ekonomi yang berjalan secara lambat. Jadi, Mikhail Gorbachev ini selalu mengupayakan bagaimana caranya untuk mengatasi masalah ekonomi dan politik yang tujuannya untuk memperbaiki masyarakat Soviet secara politik dan ekonomi. Selanjutnya di bidang ekonomi, Gorbachev melakukan perluasan independensi perusahaan-perusahaan negara serta memperkuat perkembangan sektor koperasi, pemangkasan sistem birokrasi untuk meningkatkan hasil produksi.
Sejak musim panas tahun 1990, pemerintah memperbolehkan sistem kepemilikan pribadi atau privatisasi, sehingga dimulailah apa yang kemudian dikenal dengan ekonomi pasar. Di mana di sini adalah ekonomi pasar adalah sebuah sistem ekonomi yang menetapkan keputusan terkait investasi, produksi, dan distribusi. Selanjutnya di bidang politik ditandai oleh glasnost atau keterbukaan dan demokratisasi. Perestroika tak mungkin terwujud tanpa demokratisasi. Langkah politis yang ditempuh antara lain pada tahun 1987, Gorbachev berkunjung ke Amerika Serikat untuk mendekatkan keduanya ke dalam sebuah forum dialog. Pada tahun 1988, persetujuan Jenewa dicapai pada 15 Februari 1989. Seluruh tentara Uni Soviet ditarik mundur dari Afghanistan. Komitmen Gorbachev semakin terlihat saat Uni Soviet tidak menghanyutkan diri dan mengambil sikap netral terhadap Perang Teluk 1990 sampai 1991. Bahkan bantuan untuk Kuba yang telah diberikan selama 30 tahun pun dihentikan pada tahun 1991. Jadi di bidang politik ini glasnost dan demokratisasi itu sangat diperlukan. Langkah politis yang ditempuh antara lain Gorbachev berkunjung ke Amerika Serikat untuk meningkatkan keduanya dalam sebuah forum dialog. Forum dialog dapat diartikan adalah sebuah kelompok untuk memperkuat kerjasama internasional. Dan pada tahun 1988 persetujuan Jenewa dicapai. Persetujuan Jenewa yang dimaksud di sini adalah persetujuan yang dilakukan untuk memberhentikan peperangan. Jadi komitmen Gorbachev ini sangat terlihat dalam negara Uni Soviet untuk mengambil sikap netral dalam bidang politik. Kemudian di bidang budaya ditempuh kebijakan dihapusnya sensor terhadap pers yang bersifat ideologis yang selama ini mengekang kebebasan berpikir dan berekspresi. Masyarakat pun diperbolehkan memikirkan ulang proses sejarah bangsa yang selama ini didominasi oleh suatu pendapat dominan yang berujung pada selera elit partai. Kebijakan glasnost dan perestroika yang dijalankan pemerintah Gorbachev membawa pengaruh semakin menguatnya gerakan separatisme. Jadi, dalam bidang ini, masyarakat sudah diperbolehkan untuk berekspresi atau mengemukakan pendapat-pendapat terkait dengan gerakan separatisme. Tidak ada lagi satu pendapat yang dominan dalam selera elit partai. Dan untuk membawa pengaruh semakin menguatnya gerakan separatisme, yaitu gerakan yang mendapatkan kedaulatan dan memisahkan diri dari suatu wilayah atau kelompok manusia satu sama lain. Selanjutnya dikatakan Gorbachev mengundang para pemimpin Republik Soviet dalam pertemuan di Novo-Ogaryov untuk mengantisipasi kehancuran yang mungkin terjadi. Dalam pertemuan tersebut disepakati perlunya pembaharuan perjanjian yang mengikat persatuan-persatuan bangsa yang tergabung dalam Uni Soviet. Upaya penandatanganan filler penyangga eksistensi Uni Soviet ini gagal oleh serangkaian aksi penyanderaan dan kudeta yang dilakukan oleh orang-orang terdekat Gorbachev sendiri. Kudeta terjadi pada 19 Agustus 1991. Pada tanggal tersebut disiarkan maklumat pemimpin Uni Soviet yang mengumumkan pemberhentian Mikhail Gorbachev dari jabatan presiden karena alasan kesehatan, penyerahan mandat kepada Wapres Gennady Yanayev, serta dibentuknya Komite Negara untuk Keadaan Darurat. Pengumuman keadaan darurat dilakukan di tiap daerah-daerah. Akibat dari kudeta, negara Latvia, Lituania, Estonia, Georgia, dan Moldova memisahkan diri dari Uni Soviet. Latvia, Lituania, dan Estonia sendiri berhasil memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet pada 6 September 1991. Aksi kudeta digagalkan oleh Boris Yeltsin. Kontra kudeta yang dicanangkan Yeltsin mendapat dukungan masyarakat Moskow. Pada tanggal 22 Agustus, Presiden Gorbachev kembali ke Moskow dan para tokoh kudeta berhasil ditangkap. Jadi, dalam pernyataan ini, penyerahan mandat kepada Wapres Gennady Yanayev, yaitu wakil presiden Uni Soviet pertama dan satu-satunya, dan mereka membentuk Komite Negara untuk Keadaan Darurat. Akan tetapi banyak penyebab yang terjadi akibat kudeta ini.
Salah satunya banyak negara-negara yang ingin memisahkan diri dari Uni Soviet dan ingin memperoleh kemerdekaannya sendiri, seperti Latvia, Lituania, Estonia, Georgia, dan Moldova. Akhirnya, Gorbachev mengakui bahwa sistem komunis telah gagal. Pada akhir 1991, negara Uni Soviet telah berumur 74 tahun, itu pun runtuh dan terpecah-pecah menjadi beberapa negara yang sekarang termasuk dalam Persemakmuran Uni Soviet atau Commonwealth of Independent States yang disingkat dengan CIS. Runtuhnya Uni Soviet disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa sebab khusus runtuhnya Uni Soviet adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor dalam negeri. A. Perekonomian ekonomi yang kolaps sehingga tidak mampu menopang sendi-sendi perekonomian. B. Industri berat tidak dapat membantu perekonomian domestik. C. Menurunnya tingkat kesejahteraan. D. Kegagalan glasnost dan perestroika yang diambil dalam rangka meningkatkan perekonomian malah melahirkan banyak gerakan separatisme. Jadi, perekonomian ekonomi yang kolaps ini diartikan suatu keadaan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang berkepanjangan. Lalu, kegagalan glasnost dan perestroika yang dulunya dianggap untuk memperbaiki krisis ekonomi dan politik sehingga malah melahirkan banyak gerakan separatisme. Yang kedua, faktor luar negeri, yaitu A. Pengeluaran Uni Soviet untuk membiayai kekuatan hegemoninya sangat besar, sedangkan Uni Soviet tidak memiliki dana untuk membiayai program-program luar negerinya untuk memelihara hegemoninya. Yang B. Keberhasilan ideologi liberalisme yang semakin berkembang pesat. Secara umum, sebab-sebab runtuhnya Uni Soviet adalah sebagai berikut. A. Sistem marxisme ternyata tidak memiliki kontrol efektif baik terhadap bidang politik maupun ekonomi. Sistem marxisme adalah sebuah paham yang berdasarkan dengan pandangan Karl Marx. B. Marxisme tidak memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan zaman. C. Kebijakan Mikhail Gorbachev tentang perestroika dan glasnost bertentangan dengan Marxisme. D. Adanya kebijakan lain Mikhail Gorbachev yang membahayakan keberadaan sosialisme komunisme. Runtuhnya Uni Soviet menimbulkan beberapa akibat terhadap situasi dunia, yaitu sebagai berikut. A. Berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. B. Berkurangnya kecemasan dunia terhadap terjadinya Perang Dunia Ketiga. C. Banyak negara komunis yang berubah menjadi negara demokrasi. D. Amerika Serikat tampil sebagai negara adidaya. E. Tumbangnya komunisme di beberapa negara Eropa Timur. Menyusul tumbangnya Uni Soviet, fakta pertahanan di Eropa Timur yang dipimpin Uni Soviet, yakni Pakta Warsawa, juga berada di ambang kehancuran. Anggota-anggota Pakta Warsawa sendiri meyakini dengan bubarnya Uni Soviet, keberadaan Pakta Warsawa tidak perlu diragukan lagi. Pakta Warsawa adalah aliansi pertahanan negara-negara komunis sosialis di kawasan Eropa Timur. Kesimpulan yang dapat saya berikan dari materi ini bahwa keruntuhan Uni Soviet berasal dari 3 faktor utama. Yang pertama, kegagalan Leninisme dan dampak Perang Dingin. Yang kedua, kegagalan kebijakan glasnost dan perestroika, serta separatisme dan pemisahan diri dari negara-negara di Uni Soviet. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.